Di dalam agama Islam ada 4 tingkatan spiritual yang disebutnya makom, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ini ada seorang ustadz yang mengomentari tentang hakikatnya surga dan neraka, padahal beliau masih tahapan atau makomnya syariat. Tentunya tidak akan paham dan cenderung menyalahkan. Mari kita simak videonya berikut ini. Karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Kita merespon saudara SK atau Saiful Karim dalam video-videonya tentang keyakinan terhadap surga dan neraka. Dia berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah level makrifat dan level yang tinggi di antara orang yang lain. Ini bukan level makrifat, bukan level hakikat, dan bukan level tinggi. Ini merupakan sebuah khayalan dan ditularkan kepada murid-muridnya sehingga muridnya sombong, menyatakan orang lain itu levelnya di bawah, menyatakan orang lain itu hanya ilmu kulit dan dia ilmu hati. Inilah sebuah hasil dari kesombongan orang-orang yang tidak pernah belajar makrifat dan hakikat, tapi dia sok makrifat dan hakikat. Apa pernyataan yang menyebabkan dan keraguan umat tentang surga dan neraka yang disampaikan oleh SK? Yang pertama, dia menyampaikan bahwa orang-orang yang menyampaikan tentang surga dan neraka itu hanya sebuah asumsi. Ini kesalahan besar. Surga neraka adalah sebuah keyakinan dan benar menurut orang yang meyakini. Surga dan neraka harus diterima dengan hati. Tidak ada orang yang tahu, tapi yang menerima adalah hati dan keyakinan. Kalau tidak yakin, bisa jadi murtad. Dan ini berbahaya. Karena dalam surga itu ada sebuah konsep hadis yang mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khathara ala qalbi bashar. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada hati yang berpikir tentang surga neraka. Jadi surga neraka urusan Allah dan itu wajib diimani dengan hati, bukan dimasukkan dalam akal. Itu yang disampaikan oleh SK adalah meragukan surga dan neraka yang ada di akhirat. Yang kedua, bahwa dia juga menyatakan surga itu ketika orang dia pada saat masih bernafas. Jadi tidak ada di akhirat itu. Bernafas itu di dunia. Ini lebih murakab lagi jailnya. Dia tidak tahu bahwa di dalam surga itu orang bisa hidup karena dia bernafas. Jadi apakah dia hanya bisa membedakan antara orang yang di dunia itu bernafas dan di akhirat tidak bernafas? Nafas buatan Allah. Nafas adalah alamat dari kehidupan. Dan di surga dia masih bernafas. Itu dianggap bahwa sebuah hal yang tidak pernah ada. Jadi yang kedua juga menjadikan keraguan bagi umat tentang adanya surga yang ada di akhirat. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa surga adalah aspek psikologis, mental, bukan geografis. Ini juga kelas kesalahan besar. Ini menabrak tafsir ulama. Ini juga meragukan umat tentang bagaimana dia membawa keraguan umat tentang surga. Saya tidak bermaksud membela Bapak Saiful Karim. Saya hanya berusaha menjelaskan kepada Gus yang ada di video tadi. Jadi begini, seorang spiritual itu tidak cuma mendapatkan cerita, mendapatkan dari membaca, tetapi mengalaminya. Jadi kalau penjenengan mengeluarkan hadis yang Anda sebutkan tadi, itu ibaratnya cuma cerita, krimis hadis, hutan Quran.
karena Anda masih tataran syariat, tidak memahami karena tidak mengalami, tidak perlu mencela, karena saya yakin penjenengan tidak akan paham karena tidak mengalami tersebut. Bagi kita-kita yang telah mengerti cuma tertawa saja, karena orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, walaupun dicela, dicemooh, dipersalahkan, tidak jadi masalah. Persoalannya, kalau tadi Bapak Saiful Karim menjelaskan, itu mungkin ya buat kelompoknya, buat santri-santrinya, bagi yang percaya. Karena saya yakin santri-santri Bapak Saiful Karim itu sedang belajar dengan beliau. Beliau menjelaskan, karena direkam, diupload ke YouTube mungkin ya, sehingga orang luar bisa melihatnya. Dan bagi Anda, Gus ya, yang tadi, karena saya yakin Anda belum paham, belum memahami, maka hanya bisanya menyalahkan. Karena dunia spiritual tidak cuma cerita, tapi mengalami. Yang tahu ya hanya dirinya. Meskipun begitu bisa dipelajari kalau orang itu mau mempelajarinya. Makanya ada pepatah di Sunda itu ya, pepatahnya begini, tonga jedok dina syariat, tingkatkan diri karena hakikat. Betul apa yang dikatakan Bapak Saiful Karim, syariat itu adalah kulit ya, ibaratnya buah, kulitnya. Nah, kulitnya itu harus dikupas. Yang kita perlukan atau yang dimakan dari buah tadi kan isinya, dagingnya, begitu. Jadi Gus, Anda tidak perlu mencela, tidak perlu mencemooh, karena saya yakin panjenengan masih di syariat, tidak akan paham karena tidak mengalami. Ya, bukan saya bermaksud membela Kiai Saiful Karim, tetapi karena panjenengan memberikan respon video itu, saya juga berusaha memberikan keterangan apa yang telah disampaikan Bapak Saiful Karim tersebut. Saya yakin Bapak Saiful Karim ditujukan untuk orang-orang yang belajar kepada dia. Bagi yang percaya ya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Bagi yang nggak percaya karena tidak mengalaminya, ya, dan tidak mau berusaha untuk mengalami, itulah maka terjadi perbedaan persepsi. Sekali lagi, hal ini tidak perlu dipanjang lebarkan, tinggal panjenengan percaya, mau berusaha mengerti ya silakan, tidak pun nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.